Kisah tiga pemuda Bani Israel. Warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah bahwa pada zaman dahulu kala ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Orang ini unik-unik. 3 orang ini adalah 3 orang pemuda miskin yang masing-masing memiliki kekurangannya, yang oleh Allah dengan kekurangan itu diuji. Siapa di antara mereka yang pandai bersyukur kepada Allah? Pemuda yang pertama itu berkulit belang. Pemuda yang kedua berkepala botak. Kemudian pemuda yang ketiga bermata buta. Maka Allah hendak mengujinya. Allah mendatangkan malaikat kepada 3 orang anak muda miskin itu dengan bentuknya sebagai seorang manusia. Yang pertama, malaikat itu mendatangi pemuda yang berkulit belang. Kemudian dia bertemu dan menanyakan kepada yang pemuda itu, apakah kamu meminta sesuatu? Maka pria yang berkulit belang itu menjawab, saya minta disembuhkan dari penyakit kulit saya ini, supaya orang-orang tidak menjauhi saya, dan saya minta kulit saya ini menjadi putih bersih. Maka kemudian malaikat yang menjelma menjadi orang itu mengusap kulit pemuda yang berkulit belang tadi. Seketika itu memiliki kulit yang putih bersih dan enak dilihat. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, apa yang paling kamu sukai dari harta? Kata pemuda itu, aku menyukai onta. Maka seketika itu pemuda itu diberikan onta, nggak tanggung-tanggung, ontanya bunting sehingga bisa berkembang biak. Maka malaikat itu berdoa, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi onta ini. Kemudian malaikat itu mendatangi pemuda yang kedua yang berkepala botak dan bertanya kepadanya, apa yang kamu sukai? Pemuda yang berkepala botak itu meminta, saya ingin memiliki rambut yang indah dan saya ingin disembuhkan dari kepala botak ini. Ternyata memang dia sejak lahir berkepala botak, tidak tumbuh-tumbuh rambut di kepalanya. Maka kemudian malaikat itu mengusap kepalanya sehingga seketika itu kepalanya memiliki rambut yang indah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Maka lelaki itu menjawab, sapi. Pria botak yang kini memiliki rambut indah itu kemudian memiliki seekor sapi bunting yang akan bisa berkembang biak. Kemudian malaikat itu berdoa, semoga Allah memberkatimu dan memberkati sapimu ini. Lantas malaikat itu pergi dan mendatangi pemuda yang ketiga yang bermata buta. Malaikat itu bertanya, apa yang paling kamu sukai? Si buta itu menjawab, aku menginginkan Allah memberikan penglihatan kepadaku agar aku bisa melihat alam semesta yang indah ini. Malaikat itu kemudian mengusap mata pemuda buta itu
agar Allah memberikan penglihatan kepadanya, maka seketika itu pemuda yang buta itu bisa melihat. Allah memberikan kesembuhan kepada kedua mata pemuda itu. Kemudian malaikat bertanya lagi, harta apa yang paling kamu sukai? Orang buta yang sudah bisa melihat itu menjawab, aku suka kambing. Maka seketika itu malaikat itu memberikan kambing bunting yang akan bisa berkembang biak. Maka kemudian hewan peliharaan ketiga anak muda itu berkembang biak. Yang pertama yang berkulit belang, yang sudah memiliki kulit putih mulus, itu memiliki satu lembah onta. Dan pemuda yang kedua yang memiliki kepala indah itu memiliki satu lembah yang dipenuhi sapi. Dan pemuda yang ketiga memiliki satu lembah yang dipenuhi oleh kambing-kambingnya. Maka dalam beberapa waktu, entah 1, 2, atau 3 tahun, malaikat itu kembali lagi kepada ketiga pemuda itu dengan rupa yang berbeda dan menyamar sebagai orang miskin yang sedang dalam perjalanan. Malaikat itu mendatangi pemuda yang pertama. Malaikat itu berkata kepada pemuda yang semula berkulit belang itu, aku adalah orang miskin yang kehabisan bekal di jalan. Hanya Allah dan Engkau yang bisa menolong aku, maka berikanlah 1 ekor ontamu itu sebagai bekal perjalananku. Aku mohon demi Zat yang telah memberimu kulit bagus dan kekayaan yang melimpah ini, berikan kepadaku unta untuk kutunggangi dalam perjalanan ini. Pemuda itu kemudian menjawab, aku masih mempunyai tanggungan orang-orang yang lain. Maka malaikat itu berkata lagi, oh sepertinya aku mengenalmu ya. Bahkan dulu kamu berkulit belang dan dijauhi banyak orang. Kamu juga miskin. Lalu kamu diberikan karunia oleh Allah. Pemuda itu berkata, harta ini adalah warisan dari orang tuaku. Kemudian malaikat itu berkata dan mengancam, jika kamu bohong, maka Allah akan mengembalikanmu kepada keadaan semula. Karena sudah tidak ada respon lagi, maka malaikat itu pergi dan mendatangi pemuda yang kedua. Dan hasilnya sama, jawaban sama, ya, bahwa pemuda yang dulunya berkepala botak itu memiliki argumentasi yang sama, sehingga dia enggan membantu seorang musafir yang sedang kekurangan bekal itu, yang ternyata adalah malaikat yang pernah mendatanginya. Maka apa kata malaikat? Kalau kamu bohong, kamu akan dikembalikan kepada keadaan yang semula. Kemudian ketika tidak ada respon, maka malaikat itu pergi meninggalkan pemuda yang kedua itu. Kemudian malaikat itu mendatangi pemuda yang ketiga, yang semula bermata buta, kini bisa melihat dan menjadi orang kaya dengan dibekali seekor kambing bunting itu. Kemudian malaikat itu berkata kepada pria yang ketiga itu, aku adalah orang miskin yang sedang kehabisan bekal, maka sudilah engkau membantu. Saat ini aku sama sekali tidak memiliki bekal untuk perjalananku.
kecuali Allah memberikan pertolongannya juga pertolonganmu. Aku memohon juga demi Allah yang telah memulihkan penglihatanmu dan memberikanmu harta yang begitu banyak sekarang, sehingga kamu menjadi orang kaya. Berilah aku seekor kambing agar aku dapat melanjutkan perjalananku ke tempat tujuan. Pemuda buta yang kini bisa melihat itu menjawab, saya buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatan saya. Maka ambillah apa yang kamu suka. Demi Allah, saya tidak berkeberatan jika kamu mengambil seekor kambing dariku. Kemudian malaikat itu menepuk-nepuk pundak si pemuda itu seraya berkata, jagalah hartamu. Sebenarnya kamu hanyalah sedang diuji oleh Allah. Allah ridho kepadamu dan murka kepada dua orang sahabatmu. Ini ditulis oleh Bukhari sebagai pengingat bagi kita dan memberikan pelajaran bagi kita. Ketika Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita, maka bersyukurlah. Maka dengan bersyukur itu Allah telah menguji kita dan kita lulus dari ujian Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita jadikan sebagai ibrah atau pelajaran agar kita termotivasi dalam setiap keadaan kesyukuran kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.